Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawada Utami, NIM A1A2 19047 dari kelas B Prodi A1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai materi konsep perencanaan keluarga. Baiklah, kita langsung saja. Jadi, apa sih perencanaan keluarga itu? Nah, jadi merencanakan dan mengatur keluarga itu adalah soal kemanusiaan yang sampai sekarang itu sedang diusahakan pelaksanaannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Nah, seperti apa itu perencanaan keluarga yang baik? Jadi, perencanaan keluarga yang baik adalah suatu kesepakatan bersama antara pasangan suami istri untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keluarga. Misalnya seperti dari mulai merencanakan jumlah anak, merencanakan jarak kehamilan, perencanaan jenis kelamin, serta perencanaan tentang penggunaan kontrasepsi. Nah, ada lagi nih definisi lain keluarga berencana menurut WHO. Jadi, menurut WHO, keluarga berencana adalah tindakan yang memakai individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan hal-hal tertentu atau objek-objek tertentu. Misalnya yang pertama adalah menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan. Yang ketiga adalah mengatur interval di antara kehamilan. Yang keempat adalah mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri. Dan yang terakhir adalah menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, selanjutnya tujuan dari keluarga berencana. Jadi apa sih tujuan dari keluarga berencana? Nah, di sini ada tujuan umum dan tujuan utama. Nah, jadi tujuan umum dari keluarga berencana adalah untuk membentuk suatu keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur kelahiran anak. Nah, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah tujuan utama program KB secara nasional. Nah, jadi tujuan program KB nasional adalah untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, serta menurunkan tingkat atau angka kematian ibu dan bayi, dan juga untuk penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kontrasepsi yang diperlukan. Jadi seperti apa sih ciri-ciri alat kontrasepsi yang diperlukan? Nah, jadi di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah alat kontrasepsi itu harus memiliki efektivitas yang cukup tinggi. Yang kedua adalah reversibilitas. Nah, reversibilitas ini harus dimiliki karena bisa jadi pasangan tersebut masih mengharapkan untuk mempunyai anak kembali. Yang ketiga adalah dapat dipakai 2-4 tahun, yaitu sesuai dengan jarak kehamilan anak yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah alat kontrasepsi itu tidak menghambat air susu ibu atau ASI, karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa ASI itu adalah makanan terbaik untuk bayi sampai umur 2 tahun dan akan mempengaruhi angka kesakitan dan kematian anak. Selanjutnya kita masuk ke menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Nah, perlu kita ketahui bahwa periode umur istri di atas 30 tahun itu, terutama di atas 35 tahun, sebaiknya mengakhiri kesuburan setelah mempunyai 2 orang anak. Jadi ada beberapa alasan kenapa seorang wanita di atas 35 tahun harus mengakhiri kesuburannya. Yang pertama karena biasanya wanita dengan usia di atas 30 tahun dianjurkan untuk tidak hamil lagi atau tidak mempunyai anak lagi karena ditakutkan akan mendapatkan komplikasi selama kehamilan atau persalinannya. Yang kedua adalah pilihan utama adalah kontrasepsi mantap, dan yang ketiga adalah pil oral itu kurang dianjurkan karena usia ibu yang relatif tua dan mempunyai kemungkinan timbulnya akibat sampingan atau efek sampingan dan komplikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke macam-macam KB. Jadi KB ini terdiri dari 2, yaitu KB dengan metode sederhana dan KB dengan metode modern. Nah, untuk KB dengan metode sederhana itu meliputi tanpa alat dan dengan alat. Jadi yang untuk tanpa alatnya itu disebut dengan KB alamiah, yaitu tanpa menggunakan alat, seperti dengan metode kalender, metode suhu basal, serta metode lender cervix atau metode simptotermal. Dan ada juga yang namanya coitus interruptus. Nah, untuk yang dengan alat yaitu berupa mekanis seperti dengan menggunakan kondom pria atau kondom wanita, serta seperti vaginal foam, vaginal jelly, vaginal suppositoria, dan vaginal tablet. Kita masuk ke metode modern KB. Nah, untuk metode modern dari KB ini
terdiri dari dua, yaitu kontrasepsi hormonal, dan ada juga yang namanya IUD atau intrauterine device. Nah, untuk kontrasepsi hormonal ini bisa berupa pil atau per oral, bisa juga berupa injeksi atau suntikan, dan bisa juga berupa implan atau subkutis, atau biasa disebut dengan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK. Nah, yang kedua adalah intrauterine device atau IUD, atau biasa juga kita dengar dengan sebutan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, jadi ini berupa suatu kontrasepsi mantap, dan pada wanita itu disebut dengan tubektomi, dan pada pria itu disebut dengan vasektomi. Selanjutnya kita masuk ke sasaran program keluarga berencana. Jadi siapa sih sasaran dari program keluarga berencana ini? Jadi itu sasaran program KB ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran langsung dan sasaran secara tidak langsung. Jadi tergantung tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk sasaran langsungnya adalah pasangan usia subur atau PUS. Nah, tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara menggunakan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya itu adalah untuk pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Dan selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup program keluarga berencana. Nah, apa saja sih yang menjadi cakupan atau ruang lingkup dari program KB ini? Jadi yang pertama itu ada yang namanya komunikasi, informasi, dan edukasi atau biasa kita kenal dengan KIE. Berikutnya ada yang namanya konseling, serta pelayanan kontrasepsi. Yang ketiga ada pelayanan infertilitas. Yang keempat ada pendidikan seks atau sex education. Yang kelima ada konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan. Yang keenam ada konsultasi genetik. Yang ketujuh ada tes keganasan. Dan yang kedelapan ada adopsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke hak-hak konsumen KB. Jadi apa saja sih hak-hak yang dimiliki oleh konsumen KB? Jadi di sini yang pertama ada yang namanya hak atas informasi, yaitu hak untuk mengetahui segala manfaat dan keterbatasan pilihan metode perencanaan keluarga. Nah, yang kedua ada yang namanya hak akses. Nah, yaitu berupa hak atau suatu hal untuk memperoleh pelayanan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, dan kepercayaan, baik itu suku, status sosial, serta status perkawinan dan lokasinya. Yang ketiga adalah hak pilihan, jadi hak untuk memutuskan secara bebas tanpa paksaan dalam memilih dan menerapkan metode KB. Yang berikutnya ada yang namanya hak keamanan, yaitu berupa suatu hak yang dimiliki oleh konsumen KB untuk memperoleh pelayanan yang aman dan efektif. Yang berikutnya ada yang namanya hak privasi. Jadi setiap konsumen KB itu berhak untuk mendapatkan privasi atau bebas dari gangguan atau campur tangan orang lain dalam konseling dan pelayanan KB. Yang berikutnya adalah hak kerahasiaan. Jadi konsumen KB itu mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa informasi yang diberikan itu akan dirahasiakan. Yang berikutnya adalah hak harkat, yaitu berupa hak untuk mendapatkan pelayanan secara manusiawi, penuh penghargaan dan perhatian. Yang berikutnya adalah hak kenyamanan. Nah, jadi setiap konsumen KB itu berhak untuk memperoleh kenyamanan dalam pelayanannya. Berikutnya adalah hak berpendapat. Jadi setiap konsumen KB itu mempunyai hak untuk menyatakan pendapat secara bebas terhadap pelayanan yang ditawarkan oleh tenaga kesehatan. Berikutnya adalah hak keberlangsungan. Jadi hak keberlangsungan ini merupakan hak untuk mendapatkan jaminan ketersediaan metode KB, baik itu secara lengkap dengan pelayanan yang berkesinambungan selama diperlukan. Yang terakhir adalah hak ganti rugi. Jadi setiap konsumen KB itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumennya. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai konsep perencanaan keluarga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.